pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai compounding dan dispensing. Ini adalah nama-nama dari kelompok 7, di mana kami akan menjelaskan mengenai materi pertama yaitu pengertian compounding dan dispensing, yang kedua yaitu sejarah pelayanan kefarmasian, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab peracik. Baiklah, saya Citra Ardana, NIM 59, akan menjelaskan mengenai pengertian compounding dan dispensing. Yang pertama yaitu pengertian compounding. Menurut USP, compounding adalah penyiapan, pencampuran, perakitan, pengubahan, pengemasan, dan pelabelan obat, perangkat pengiriman obat, atau peralatan sesuai dengan resep dokter, pesanan obat, atau inisiatif berdasarkan pada hubungan dokter, pasien, apoteker, kompounder dalam hubungan praktik profesional. Menurut Birch 2017, compounding adalah pembuatan sediaan farmasi oleh apoteker untuk memenuhi kebutuhan pasien ketika obat yang tersedia secara komersial tidak memenuhi kebutuhan tersebut. Apoteker harus mempertimbangkan sifat fisik dan kimia dari masing-masing bahan aktif untuk menyiapkan obat yang aman. Yang kedua yaitu pengertian dispensing. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011, dispensing adalah proses pemberian obat yang menyangkut kegiatan penyiapan dan penyerahan obat kepada pasien berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter. Kegiatan ini meliputi interpretasi yang tepat dari resep serta pemberian etiket dan label obat sesuai dengan yang tertulis pada resep. Selanjutnya, saya Rosaina Rifai, NIM 67, akan menjelaskan mengenai sejarah pelayanan kefarmasian. Ilmu farmasi bermula dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Ilmu ini dipelajari oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Di Cina, sering kita lihat di televisi bahwa tabib belajar obat-obatan secara turun-temurun. Industri farmasi di Indonesia diawali dengan berdirinya pabrik farmasi pertama di Hindia Timur pada tahun 1817 silam yang bernama NV Chemicalian. Dan dalam kurun waktu 50 tahun, Indonesia kemudian meluncurkan industri farmasi modern pertama yaitu pabrik Kina di Bandung pada tahun 1896. Selanjutnya, perkembangan pelayanan kefarmasian. Secara historis, perubahan-perubahan dalam profesi kefarmasian dapat dibagi dalam 4 periode. Yang pertama ada periode tradisional. Nah, pada periode ini, orientasi utamanya ialah pembuatan obat baik dari bahan alami ataupun sintetik untuk menghasilkan produk obat baru yang berkhasiat. Ini adalah zaman munculnya industri farmasi, di mana apotekernya memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan memformulasi obat-obatan. Jadi pada periode tradisional ini, fokus utamanya ialah menemukan obat-obat baru yang bermanfaat dan terbukti khasiatnya untuk mengobati penyakit. Nah, selanjutnya periode transisional. Periode ini hampir sama dengan periode tradisional, di mana manufaktur obat semakin meningkat dengan ditemukannya obat-obat baru yang dibutuhkan untuk terapi penyakit yang semakin banyak. Jadi pada periode transisional ini, manufaktur obat atau industri-industri farmasi semakin berkembang, sehingga obat-obatan semakin banyak ditemukan, semakin banyak varietasnya, sehingga makin beragam dalam pengobatan penyakit. Lalu periode yang ketiga ada periode farmasi klinis. Periode ini menjadi awal perubahan mindset dunia farmasi dari orientasi produk kepada orientasi pasien. Kajian dan penelitian tentang penggunaan obat banyak dilakukan. Apoteker tidak hanya melakukan dispensing obat, tapi juga berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada periode pharmaceutical care. Periode ini adalah periode pelayanan kefarmasian di era sekarang, di mana fokus dari dunia farmasi ialah untuk mengawal dan menyelesaikan masalah terkait penggunaan obat. Ya, baik, selanjutnya saya Valencia Lumanto, NIM 73, akan menjelaskan tentang tanggung jawab peracik dalam compounding and dispensing. Jadi, ada beberapa tanggung jawab dari seorang peracik atau compounder dalam hal compounding and dispensing. Nah, yang pertama di sini ada
Seorang kompounder atau peracik yang dipekerjakan dalam peracikan obat harus ahli dalam peracikan dan harus terus mengembangkan ilmunya dengan mengikuti seminar dan atau mempelajari literatur yang cocok. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa seorang apoteker ini adalah seorang yang long life learning karena dia harus terus mengupdate ilmunya, mengembangkan ilmunya ini, khususnya juga dalam hal di bidang kesehatan dan obat-obatan. Nah, yang kedua ada seorang kompounder harus tidak asing secara detail dengan semua. Nah, dalam hal peracikan ini, tentunya seorang peracik akan berhadapan dengan resep-resep. Nah, dalam peresepan itu juga terdapat bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi orang-orang awam, tapi sebagai seorang apoteker dia harus tidak asing dengan semua. Misalnya dalam hal penulisan resep ataupun untuk bahan-bahan obat seperti bahan tambahan ataupun bahan aktif. Seorang kompounder harus juga bertanggung jawab untuk beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada mengesahkan semua pesanan resep. Ya, artinya sebelum suatu obat ini akan diberikan pada seorang pasien, baik untuk obat yang racikan ataupun yang sudah jadi ini, haruslah dicek terlebih dahulu oleh seorang apoteker untuk memastikan bahwa obat ini adalah benar dan tidak terdapat kejanggalan dalam penulisan resep ataupun untuk obat yang diresepkan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada menyetujui atau menolak semua komponen, pengemas produk, penutup material dalam proses, dan pelabelan. Yang ketiga ada membuat dan mengkaji ulang semua catatan compounding untuk menjamin bahwa tidak terjadi kesalahan dalam proses compounding. Selanjutnya ada menjamin pemeliharaan yang cocok, kebersihan dan pemakaian semua peralatan yang dipakai dalam praktik peracikan obat. Dan kelima ada menjamin bahwa obat dan komponen produk obat adalah tidak termasuk dalam produk obat yang telah ditarik dari peredaran untuk alasan kesehatan masyarakat. Nah, untuk tanggung jawab yang selanjutnya di sini ada seorang kompounder harus menjamin bahwa personil yang dipekerjakan dalam peracikan itu memakai pakaian yang bersih sesuai dengan tipe, baik untuk sepatu ataupun item yang lainnya, yang diperlukan untuk melindungi personil dari terkenanya bahan kimia, serta juga untuk mencegah kontaminasi dari obat. Jadi untuk dalam hal peracikan obat ini, dari segi kebersihan baik untuk personilnya maupun bahan-bahan dan alat yang digunakan itu harus dijaga. Nah, yang keempat itu kompounder harus melaksanakan prosedur untuk mencegah kontaminasi silang bila meracik dengan obat yang memerlukan perhatian khusus. Ya, tentunya juga berkaitan dengan penjelasan sebelumnya bahwa harus dijaga untuk kebersihan dari baik personil maupun alat dan bahan yang digunakan. Tentunya untuk dengan tujuan menjaga agar peracikan ini tidak terjadinya kontaminasi silang. Terlebih khusus untuk obat-obatan yang memerlukan perhatian khusus. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.